Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Para santri-santri Darul Hasbi dimanapun Anda berada dan para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Telah kita ketahui bahwasannya hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Disebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal, dikatakan linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Ada 4 dalam ahkam nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi, kemudian idgham, dan idgham dibagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Kemudian iqlab, dan yang selanjutnya adalah ikhfa. Pembahasan yang pertama pada kali ini kita akan bahas tentang al-izhar al-halqi. Apa itu al-izhar al-halqi? Dikatakan izhar secara bahasa artinya al-bayan, jelas. Dan menurut istilah ikhrajul harfil muzhar, menguratkan huruf muzhar. Apa itu huruf muzhar? Huruf muzhar adalah an-nun as-sakinah at-tanwin al-waqi'ani qabla hurufil izhar. Nun sukun atau tanwin yang terletak sebelum huruf-huruf izhar. Jadi ikhraju harfil muzhar, mengeluarkan huruf nun sukun atau tanwin yang muzhar, ya, min makhrajihi, pada makhrajnya, itu makhrajnya nun, bi ghairi gunnatin kamilah, tanpa dengan gunnah yang sempurna. Apa maksudnya tanpa gunnah yang sempurna? Gunnah itu ada beberapa maratib. Yang pertama akmal ma takun. Gunnah pada akmal ma takun adalah pada nun dan mim al-musyaddadatan atau idgham kamil bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun dan bertemu dengan mim. Ini akmal ma takun. Kemudian yang kedua kamilah, gunnah kamilah, letak pada iqlab, pada ikhfa, pada idgham naqis bi gunnah, maka dinamakan idgham kamilah. Kemudian anqas dikatakan gunnah, gunnah naqisah pada huruf nun yang sakinah, dan anqas ma takun yang paling sedikit adalah pada nun mutaharrikah. Maka dikatakan nun ikhraju harfil muzhar, mengeluarkan huruf muzhar, yaitu nun sukun atau tanwin yang letaknya sebelum huruf izhar, ya, dengan tanpa menggunakan dibaca gunnah secara sempurna, tapi gunnah fi martabatis tsalisah minal gunnah, itu gunnah pada tingkatan ketiga dalam maratibil gunnah, dalam tingkatan-tingkatan gunnah. Hurufnya ada 6, yaitu huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Dalam Al-Imam Al-Jamzuri, ya, beliau mengatakan, ya, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hurufnya ada 6. Yang pertama ha, kedua hamzah, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ini huruf-huruf daripada huruf izhar. Sababu tasmiyatuhu izharan. Kenapa dinamakan izhar? Lidzuhurin nunis sakinati wa tanwin, karena nampaknya nun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu huruf halqi. Maka dibacanya jelas. Dan dinamakan halqiyan karena huruf 6 ini keluar daripada tenggorokan. Hamzah dan ha dari pangkal tenggorokan, ain dan ha dari tengah tenggorokan, ghain dan kha daripada atas tenggorokan. Apa penyebab bisa menjadi nunnya itu nampak jelas dibaca nun? Litaba'udi bainan nuni wa hurufil halaq. Karena berjauhan letak antara nun dengan huruful halaq. Nun berada di ujung lidah dengan gusi seri atas, sedangkan huruf halaq berjauhan di tenggorokan. Litaba'udi bainal makhrajaini,
karena berjauhan antara nun dengan huruf-huruf halak huruf-huruf halak yang 6 tersebut, maka dibaca izhar. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara membacanya? An-nutqu bin nunis sakinah awit tanwin nutqan wadihan. Dengan jelas disebutkannya nun dan dikatakan biduni faslin, tanpa ada pemisah. Sebagian orang membaca pada huruf nun pada izhar halqi man amana terpisah, seakan-akan ada sakta. Ini sebuah kesalahan dalam pelafalan izhar halqi. Man amana billah, man tidak, tapi bacanya man atau biduni qalqalah. Sebagian ada membaca pada izhar halqi bacanya man amana billah an'amta siratal ladzina an'amta. Tidak, yang benar an'amta. Bacanya nyambung, bacanya bersambung tanpa digunakan. Ma'i'ta'iha zamanan mutawassitan baina syiddati war rakhawa, dengan memberikan zaman antara syiddah dan rakhawa. Asyiddah itu artinya tertahannya suara. Ar-rakhawah berjalannya suara. Maka pengucapan huruf-huruf bainiyah, yaitu disebutkan tawassut atau bainiyah, pertengahan antara syiddah dan rakhawa berjalan sedikit. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, tidak dibaca an'amta atau an'amta. Maka ini sebuah kesalahan. Jadi cara mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin adalah membaca nun sukun dan tanwin dengan jelas, tanpa dipisahkan, tanpa menjadi saktah, berhenti, tapi dengan satu berhenti, dibaca lanjut, ya, dia berhenti tapi mengambil napas, tidak seperti saktah. Man amana, atau difasal, dipisahkan, man amana billah. Kemudian juga tidak dibaca qalqalah, dan juga tidak diberikan i'ta'iha min daripada sifatnya, yaitu antara syiddah dan rakhawa, yaitu tawassut. Jadi dibaca jalan sedikit. Contohnya man min ghi, tidak min ghi tapi min ghil. Ya. Tanbih, dikatakan al-izhar al-halqi ya'ti ma'an nun as-sakinah min kalimatin wa min kalimatain. Pada izhar halqi, ya, nun sukun bisa terdapat dalam satu kalimat. Pada kalimat an'amta, nun sukun bertemu dengan huruf halqi yang 6 tersebut, bisa dalam satu kata, bisa dalam 2 kata. Sedangkan pada tanwin hanya terdapat pada 2 kata, illa fi kalimatain. Syai'un 'azim, syai'un 'azim, syai'un 'azim. Maka contohnya misalkan dalam hamzah wa yan'auna, wa yan'aun, wa yan'a, jangan dibaca wa yan'a, tapi baca wa yan'aun. Pada kalimat man amana, jangan dibaca man atau man ya. Kemudian contohnya pada huruf ha, yanhituna, jelaskan nunnya, yanhituna, jangan dibaca yanhitu atau yanhituna seperti sakta atau memisahkan antara nun sukun dengan huruf halaq tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telitilah dalam pembacaan izhar. Jangan seperti sakta dan juga tidak terpisah, dibaca sambung, kemudian jangan diqalqalahkan. Dan letakkanlah nun sukun tersebut, ujung lidahnya bertemu dengan gusi gigi seri atas, ya, bertemu dengan gusi gigi seri atas atau di atas mahrotnya ta, dal, dan ta. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك